Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam acara Menerima hari ini. Tentu Bapak Ibu, Saudara-saudara bersemangat dan tetap senantiasa mempunyai kerinduan untuk terus belajar firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu amat berguna, amat bermanfaat, supaya kita bisa hidup dengan sesuai kehendak Tuhan. Untuk itu, mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa, supaya kita mohon Roh Kudus memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada kita untuk mengerti firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kalau kami sebentar Tuhan akan belajar kebenaran firman Tuhan, supaya Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian-pengertian baru, pewahyuan ilahi, dan pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan, supaya kami mengerti setiap firman yang akan kami bahas, sehingga hidup kami menurut kehendak Tuhan, hidup kami boleh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan doa kami dan mengucap syukur. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah cara supaya diberkati. Sekali lagi, topik yang akan saya bahas kali ini adalah cara supaya diberkati. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, tentu kita mengenal seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu tokoh Perjanjian Lama, yang bernama Boas. Boas adalah pribadi seseorang yang diberkati oleh Tuhan. Tentu kita akan belajar apa yang dilakukan Boas sehingga ia diberkati. Kita perlu banyak menulis tentang pribadi Boas. Nah, kali ini kita juga akan belajar apa yang dilakukan Boas supaya hidupnya itu diberkati. Mari kita membaca bersama-sama rahasia atau cara bagaimana hidup kita ini supaya diberkati. Di dalam kitab Rut pasal yang kedua, ayat yang keempat, di sana dikatakan, lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuan. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, perhatikan di sini bagaimana sikap Boas yang sangat luar biasa. Di sini Boas menghargai sesamanya tanpa memandang status. Kalau saudara perhatikan dengan baik, penyabit-penyabit ini adalah bawahan daripada Boas. Penyabit-penyabit ini adalah pengerja-pengerja daripada Boas. Tetapi ucapan mulut dari Boas ketika bertemu dengan bawahannya, dia mengatakan, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jadi ucapan yang keluar dari mulut Boas adalah ucapan berkat yang disampaikan kepada bawahannya. Jadi jelas di sini Boas sangat menghargai bawahannya, menghargai pengerja-pengerjanya, menghargai penyabit-penyabit ini, saudara. Dan dia tidak memandang status, apakah itu bawahan atau orang yang lebih rendah, tetapi dia mengucapkan ucapan berkat kepada mereka, saudara. Tuhan kiranya memberkati kamu. Akibatnya, saudara, bawahan-bawahan mereka memohonkan berkat Tuhan kepada Boas. Dikatakan di sini, jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuan. Nah, saudara sekalian, permohonan yang diucapkan oleh bawahan-bawahan Boas agar Tuhan memberkati Boas
itu menjadikan Boas adalah sosok pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita perlu mengontrol mulut kita. Kadang dari mulut yang sama, kita bisa mengucapkan kutuk, kita bisa mengucapkan berkat. Kalau saudara perhatikan di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan begini, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi saudara, dari mulut kita itu bisa keluar berkat, bisa keluar kutuk, tergantung apa yang mau kita ucapkan. Demikian juga di dalam kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 dikatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, di sini kita bisa mengeluarkan perkataan-perkataan seperti tikaman pedang yang menusuk hati orang lain, tapi kita bisa mengeluarkan juga perkataan-perkataan yang bisa mendatangkan kesembuhan atau menguatkan orang, menghibur orang, hal-hal yang bijak yang kita pohonkan akan terjadi pada orang lain. Jadi kita harus bijaksana di dalam mengeluarkan perkataan dari mulut kita, saudara. Karena seperti Boas punya kebiasaan, dia mengucapkan berkat kepada sesamanya, siapapun juga, termasuk juga kepada bawahannya. Jadi itulah sebabnya kenapa Boas itu diberkati oleh Tuhan. Jadi alasan pertama kenapa Boas diberkati oleh Tuhan, karena Boas menghargai sesamanya tanpa memandang status. Nah, yang kedua saudara, mengapa Boas itu menjadi pribadi yang diberkati Tuhan? Jadi kita akan melihat bacaan Alkitab kita yang dapat kita baca dalam Rut pasal yang kedua ayat yang ke-19. Sekali lagi, Rut pasal yang kedua ayat yang ke-19. Dikatakan di sini, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di manakah engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Ini Naomi berkata kepada Rut, menantunya. Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Perhatikan kalimat ini. Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan mengapa Boas itu diberkati oleh Tuhan, karena Boas memperhatikan kebutuhan sesamanya. Dalam hal ini adalah kebutuhan Rut. Rut sebetulnya bukan pengerja daripada Boas. Rut adalah perempuan asing, saudara. Dia itu memungut jelai yang tercecer atau terjatuh di belakang penyabit-penyabit dari Boas ini. Yang terjatuh dia ambil, dikumpulkan begitu, saudara. Itu adalah pekerjaan Rut. Dan memang Boas ini sangat memperhatikan sesamanya. Dalam hal ini adalah Rut. Dapat kita baca di dalam Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Bagaimana Boas sangat memperhatikan orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Maksudnya dari manakah Rut ini? Ayat yang ke-6 dikatakan, bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab.
Ayat 7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Jadi di sini Boas sangat memperhatikan Rut, orang-orang yang membutuhkan, saudara. Di sini Rut itu mengikuti para penyabit-penyabit dari Boas di belakang. Jadi dia cuma mengambil berkas-berkas jelai yang tercecer atau terjatuh, atau berkas-berkas jelai yang tidak disabit atau keluput disabit oleh para penyabit. Dan ini dilakukan oleh Rut dan tidak dilarang oleh Boas. Boas mengizinkan Rut melakukan itu. Bahkan melarang orang-orangnya mengganggu Rut untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi di sini saudara, Boas menjadi pribadi yang diberkati Tuhan karena Boas memperhatikan kebutuhan sesamanya, terutama orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah cara yang kedua supaya diberkati. Nah, cara yang ketiga, mari kita baca Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-20 dan ayat 21. Dikatakan demikian. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Ayat 21. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Nah, kalau kita perhatikan di sini, mengapa Boas diberkati? Di sini jelas sekali karena Boas memiliki belas kasihan dan kemurahan hati kepada sesamanya. Dalam hal ini adalah Rut. Bahkan kalau kita perhatikan, Rut ini diizinkan untuk terus mengumpulkan berkas-berkas jelai sampai para penyabitnya atau para pengerja-pengerjanya selesai menyabit ladangnya. Jadi tidak ada batas waktu. Sampai pengerjanya selesai bekerja, Rut boleh terus memungut sampai saat pengerjanya berhenti bekerja, saudara. Jadi saudara sekalian, ini adalah suatu perasaan yang penuh belas kasihan, perasaan yang penuh kemurahan hati kepada Rut di sini. Bahkan kalau kita perhatikan belas kasihan dan kemurahan hati Boas terhadap Rut itu bisa dibaca lebih lanjut di dalam Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai 16. Di sini dikatakan, setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun, ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Perhatikan, dalam ayat yang ke-15, Rut pasal yang kedua ini, bukan cuma dari berkas-berkas jelai yang tercecer terjatuh di belakang penyabit, bahkan dari berkas-berkas yang dikumpulkan penyabit, Rut diberikan hak untuk boleh memungut, dan hal itu tidak boleh diganggu. Luar biasa sekali belas kasihan dan kemurahan hati daripada Boas. Bahkan dalam Rut pasal 2 ayat yang ke-16, bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggoan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi Boas bahkan memerintahkan kepada para pengerjanya supaya dengan sengaja menarik berkas yang sudah disabit untuk dijatuhkan, untuk dipungut oleh Rut. Ini
rasa belas kasihan dan kemurahan hati dari Boas yang luar biasa. Dan kalau kita lihat, Boas juga mengizinkan Rut itu minum dari tempayan-tempayan dari pengerja-pengerjanya. Boleh minum juga. Bahkan Boas juga mengundang Rut untuk makan bersama dan minum bersama pengerja-pengerjanya. Jadi saudara sekalian, inilah alasan kenapa Boas itu diberkati, saudara. Karena kalau kita perhatikan, dia memiliki belas kasihan dan kemurahan hati kepada sesamanya. Nah, kita sudah mendapatkan dari pengalaman dari Boas ini suatu cara supaya diberkati. Ada 3 cara teladan dari Boas supaya kita diberkati. Cara yang pertama, menghargai sesama tanpa memandang status. Jadi Boas memberikan ucapan berkat kepada bawahannya, saudara. Bayangkan ini bawahan, tapi ucapan yang dikeluarkan Boas adalah ucapan berkat kepada bawahannya. Sekalipun dia bawahan, Boas tidak memandang status. Dia memandang itu sebagai sesama yang juga harus dihargai. Kemudian yang kedua, cara supaya diberkati adalah memperhatikan kebutuhan sesamanya. Boas memperhatikan Rut dan dia bertanya pada pengerjanya, siapa Rut ini? Lalu pengerjanya menceritakan bahwa Rut ini menantu dari Naomi, dari Moab, dan dia sedang mengambil berkas-berkas yang tercecer, terjatuh dari penyabit-penyabitnya, dan ini adalah Rut kedudukannya itu ada di belakang penyabit. Jadi artinya hanya yang terjatuh dari penyabit yang diambil, saudara. Dan akhirnya Boas malah memberkati Rut lebih. Karena dia perhatikan Rut memang membutuhkan itu. Jadi Boas tidak melarang, saudara, Rut melakukan itu. Kemudian cara ketiga supaya diberkati, memiliki belas kasihan dan kemurahan hati terhadap sesama. Sama seperti Boas memiliki belas kasihan dan kemurahan hati kepada Rut, sehingga Rut tidak dibatasi waktu, boleh memungut sampai pengerja-pekerjanya selesai bekerja. Bahkan juga tidak dilarang memungut dari berkas-berkas yang dikumpulkan pengerja-pengerjanya. Bahkan dia memerintahkan pengerja-pengerjanya dengan sengaja menjatuhkan berkas-berkas itu untuk supaya dijatuhkan dan dipungut oleh Rut. Bahkan Rut diperlakukan begitu baik, boleh minum dari tempayan-tempayan pengerjanya, diajak makan dan minum bersama pengerja-pengerjanya. Jadi saudara sekalian, kalau saudara ingin diberkati, lakukan ketiga hal ini. Menghargai sesama tanpa memandang status. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan sesama. Yang ketiga, memiliki belas kasihan dan kemurahan hati terhadap sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, bagaimana cara supaya diberkati. Kiranya kami boleh mempraktekkan firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami juga diberkati sama seperti Boas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meneruskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.